Anda kembali lagi di Nusantara Business Hour. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2026 mencapai 4,68% atau setara 7,24 juta orang. Angka ini memang turun tipis dibandingkan periode sebelumnya, namun masih menjadi tantangan besar bagi perekonomian nasional. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat, dunia industri membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar. Di sisi lain, masih banyak lulusan yang belum sepenuhnya terserap oleh industri akibat ketidaksesuaian kompetensi dan kebutuhan dunia kerja. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana link and match antara dunia pendidikan dan industri berjalan efektif di Indonesia. Lalu bagaimana strategi meningkatkan daya saing SDM agar mampu bersaing di era digital dan kecerdasan buatan? Lalu apa yang menjadi akar masalah tingginya pengangguran di Indonesia dan bagaimana strategi meningkatkan daya saing SDM nasional agar mampu bersaing di era digital dan kecerdasan buatan? Zona Cuan akan membahasnya bersama PP Riawati Kurnia, pakar inovasi bisnis Sekolah Tinggi Manajemen PPM, dalam tayangan yang telah kami rekam sebelumnya berikut ini. Anda menyaksikan Zona Cuan bersama saya Maria Anaka, dan untuk membahas bagaimana caranya menciptakan SDM unggul di tengah kondisi geopolitik dan juga tantangan baik dari domestik dan global, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. PP Riawati Kurnia selaku dosen Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Dr. PP, apa kabar? Baik. Iya, Dr. PP, kalau misalnya kita bicara terkait dengan SDM nih, akhirnya kembali lagi kita harus melihat seperti apa sistem edukasi kita. Tapi kalau dari pengamatan Ibu sendiri, seperti apa sih proses link and match antara akademisi dengan industri? Karena kalau kita melihat dari adik-adik kita, mungkin yang baru lulus, katanya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, di industri, ini katanya berebut SDM, begitu, karena kekurangan SDM. Lalu di mana nih gapnya? Baik, mengenai proses link and match ya, itu sebenarnya sudah sering didiskusikan dan sudah agak klise ya. Artinya wujudnya tentu di sini menjadi bahan pertanyaan pada kita ya. Sudah sampai mana progresnya? Yang sering kita lihat itu banyak seremonial, tanda tangan gitu ya. Tapi peran yang paling penting itu adalah yang mendasari tiga, yaitu government, pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Tenaga Kerja dan juga perindustrian, dan juga dengan universitas atau akademisi, dan juga dengan praktisi industri. Nah, saat ini terkait dengan pengangguran ya, yang saya amati dan juga hasil diskusi dengan teman-teman praktisi, banyak sekali. Pertama, pemerintah di sini perlu sering lebih dekat gitu ya, merangkul industri ya, karena supaya bersama-sama gitu bisa mengurangi gap yang ada seperti itu. Nah, terus yang kedua, kita ketahui para lulusan ini jangan cuman mereka bermodalkan apa yang sudah dipelajari di perkuliahan, tapi melengkapi dirilah dengan yang sekarang sudah kemajuan AI gitu ya, juga dengan kemajuan teknologi, itu harus melengkapi diri karena kompetensi itu yang juga dibutuhkan oleh industri. Nah, yang ketiga itu adalah terus terang memang anak-anak kita ini ya terlalu milih ya di dalam pekerjaan. Artinya kita tahu bahwa namanya supply belum tentu sesuai dengan demand-nya, bahkan lebih kecil. Jadi mereka ya belajar dulu dengan pekerjaan yang ada, karena kalau sering milih-milih akhirnya para industri juga udah enggan. Dan bahkan saya mendengar juga dari teman industri, mereka lebih memilih yang internal dulu di grooming. Karena kalau dari luar udah capek-capek gitu ya, terus kemudian mereka tidak jadi pilih-pilih seperti itu. Lebih baik grooming dari dalam gitu, sudah kenal, sudah tahu kompetensinya gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, di samping juga pengangguran itu juga, maaf ini ya, saya dari akademisi juga, kurikulum kita itu updated-nya tidak secepat yang dibutuhkan industri. Teknologi industri itu salah satu juga. Bahkan teman saya di praktisi mengatakan, Ibu update kurikulum itu bisa 10 tahun ya Bu ya, di kami itu 2 tahun sekali aja udah ganti gitu. Nah, jadi kecepatan link and match-nya tuh nggak jalan gitu. Itu yang terjadi. Baik, artinya memang sebenarnya sudah banyak ilmu-ilmu yang tidak relevan di kurikulum begitu saat ini.
tidak relevan betul, tidak dibutuhkan sekali sebenarnya dalam dunia industri. Kita bicara manufacturing misalnya ya, manufacturing ya. Mereka sampai bilang begini ke saya, Bu Pepe, kalau dibandingkan S1 dengan yang lulusan SMK gitu, lulusan vokasi, saya lebih memilih anak-anak vokasi itu. Ya, S1 tuh kadang nggak bisa apa-apa loh Bu, katanya. Nah, oleh karena itu memang menjadi tantangan kami juga di perguruan tinggi, gimana nih para S1 selain tidak milih-milih, tapi mereka supaya bisa beradaptasi. Nah, kembali lagi, memang kita harus evaluasi ya, yang mana yang dibutuhkan gitu, ilmu-ilmu yang betul-betul oleh industri dibutuhkan. Baik. Karena tapi kan yang kita butuhkan ya, ini kan juga struktur berpikir nih Bu. Dan kadang-kadang ini kan didapat dari teori-teori gitu, dari studi-studi kasus begitu. Jika memang semuanya harus praktikal, begitu apakah nantinya tidak mengurangi ketajaman struktur berpikir si SDM itu? Begini, di kami gitu ya, di para pendidikan tinggi, khususnya di manajemen, salah satunya adalah Sekolah Tinggi Manajemen PPM, kita mencoba mengimbangi dengan praktek dan teori, pasti itu. Jadi prakteknya juga jangan terlalu berlebihan, artinya di sini bobotnya terimbang. Tapi juga teorinya jangan terlalu banyak, sehingga kemudian prakteknya tidak ada gitu. Kita lakukan melalui studi-studi kasus. Nah, ini juga dilakukan di sekolah kami. Tapi begini, tidak semua kan pendidikan tinggi menerapkan itu kasus ya. Karena tentu di sini juga harus terlatih para dosennya. Jadi mereka tidak hanya pandai dalam teori, tapi juga harus pandai dalam menjelaskan dalam bentuk kasus pembelajarannya. Nah, oleh karena itu, salah satu terobosan yang harus dilakukan dan setahu saya sudah oleh pendidikan tinggi itu adalah disebut injection. Jadi kita mengambil para pengajar dari praktisi industri. Artinya supaya dalam sisi prakteknya mereka pun bisa melengkapi para dosen yang juga cukup dalam teori. Tapi mereka pun harus berbekal teori yang cukup juga. Jadi jangan hanya dari praktisinya saja. Nah, ini menarik ya, karena kan banyak juga akademisi yang sebenarnya mungkin tidak pernah berada di dunia praktisi sama sekali begitu. Betul. Lalu bagaimana nanti cara mengimbanginya? Apakah nanti porsinya dikurangi atau seperti apa? Mengimbanginya kami di dalam satu perkuliahan ya, kita masukkan praktisi dan 2 tetap dari dosen kami gitu. Jadi kita kan misalnya maksimum 3 ya. Nah, 2 dari dosen kami yang kuat dalam landasan teorinya, terus kemudian 1 dari praktisi. Tapi kami pun itu kami ada program visit company, dan kita juga selalu ada menghadirkan guest lecture seperti itu di dalam sharing kami. Dan juga kita ada program di PDM Indonesia itu adalah visit company dengan business sharing tour. Wah, itu pengalaman banget kita melihat ya inovasi-inovasi di perusahaan dan bagaimana kita berdialog dengan perusahaan tersebut sehingga kemudian kita sebagai pengajar punya bahan gitu, bukan hanya teori. Jadi memang harus ada wadah kita cari seperti itu. Baik, itu tadi dari sisi akademisi begitu. Tapi kalau dari segi industrinya, yang Ibu lihat saat ini apa sih sebenarnya yang diharapkan agar industri ini juga mungkin bisa bekerja sama dengan universitas-universitas begitu atau dengan lembaga vokasi lainnya? Harapan mereka satu loh, itu pemerintah mampu merangkul ABG itu 3. Jadi pemerintah, akademisi, dan praktisi. Kalau menurut mereka selama ini pemerintah kurang dekat, kurang mesra. Mereka bahkan ngasih contoh ya ke saya ya. Ibu Pepe lihat deh, coba di Jepang, satu kota Chiba tuh. Universitasnya dekat sekali Bu dengan pemerintah. Pemerintah memfasilitasi seperti itu sampai kemudian universitas diharuskan gitu. Dan tapi tidak hanya cukup sampai memorandum atau persetujuan, tapi sampai kemudian tindak lanjutnya. Dan pemerintah membiayai magang-magang di situ sehingga industri itu tidak berat ya. Nah, sampai kemudian mereka siap pakai seperti itu. Jadi di sini kembali lagi, ayo bersama-sama. Nah, industri sekarang ini kalau yang saya tahu mereka juga mau sebenarnya. Tapi kalau kemudian semuanya mereka berat gitu. Jadi harus ada juga insentif pembiayaan begitu dari pemerintah untuk sistem magang ini. Dan magang pun menurut mereka nggak cukup hanya 3 bulan. Kita sekarang kan cuma 3 bulan, 4 bulan. Kalau di kami ya, mungkin di tempat lain bisa 6 bulan. Tapi di negara lain bisa sampai setahun magang itu untuk S1 terutama ya. Jadi anak-anak itu mengenal gitu dunia kerja lebih dalam, lebih lama seperti itu.
Baik, dan ini menarik ya kalau memang ternyata magang ini bisa diberikan insentif. Ibu melihat apakah ini akan menjadi game changer juga untuk proses link and match? Iya, game changer juga ya. Jadi supaya itu masing-masing saling membantulah, melengkapi begitu, seperti itu. Ada satu hal lagi yang dikatakan bahwa selain tentunya dari pemerintah juga membantu, tapi juga perlu ada itu ya, mental dan perubahan mindset. Nah, ini ngelatihnya gimana nih Bu kalau mindset? Pasti kan tidak sekedar teori atau sekedar praktek gitu. Kalau dari mindsetnya saja sudah salah, artinya ke depannya mungkin akan jadi salah semua. Masuk satu dalam kurikulum harus ada ya. Dan juga kedua setelah itu kemudian ada penggeblengan ya selama di Penggeblengan itu seperti apa Bu? Ya, selain kami di kurikulum, ya seperti misalnya pada saat magang gitu ya, sering kemudian dilakukan sosialisasi atau sering kemudian diajak untuk kemudian bersama-sama diskusi, mendampingi gitu ya, supaya mereka itu juga punya mindset itu tidak hanya kerja itu mau enaknya saja gitu ya, tapi juga mereka bisalah punya take and give-nya gitu, seperti itu. Karena penggemblengan itu kan artinya sudah sangat berbeda nih Bu saat ini. Apalagi kita tahu anak-anak muda ini sekarang lebih aktif gitu, banyak juga tahu informasi-informasi terkait dengan hukum. Karena bisa saja nanti malah dilaporkan ke jalur hukum. Ya, betul ya. Artinya kita di dalam ranah pendidikan tinggi nih ya, dalam ranah pendidikan tinggi. Untuk merubah mindset itu memang saya akui tidak mudah ya. Maka disebut tadi dalam tanda petik penggemblengan. Di sini dimulai dari kita ada satu program seperti yang dilakukan itu misalnya sebagai the future leaders itu kayak apa gitu. Nah itu benar-benar tuh dikasih pemahaman bagaimana kemudian mereka harus tahan uji dalam melakukan olahraga, terus kemudian saling mendukung, kemudian bagaimana membangun gitu ya, membangun sebuah satu formasi gitu. Jadi bagaimana pada saat jatuh tuh mereka harus bangun lagi, resilience. Artinya seperti karakter building seperti itu ya? Seperti itu salah satu contohnya. Tapi berwujud programnya, jadi bukan hanya di dalam sosialisasi setelah itu selesai, enggak. Jadi ada tahapannya dan itu bisa berbulan gitu, seperti itu. Dan itu didampingi juga psikolog ya, sehingga kemudian pada saat mereka jatuh gitu, kemudian mereka mau bangkit lagi, nah itu harus ada. Kita menyebutnya itu pendampingan itu konselor gitu, seperti itu. Dan mereka masing-masing juga ada badi-badinya. Ya misalnya saya ada satu badinya, jadi bisa saling curhat sharing, gitu, pada papa sharing itu, seperti itu. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Zona Cuan. Anda kembali lagi di Zona Cuan bersama saya Maria Anaka, dan saya juga masih ditemani dengan Dr. PP Riyawati Kurnia. Iya, Bu PP, tadi kita sudah bahas soal penggemblengan. Tapi seperti apa menurut Ibu ini akan menjadi kunci untuk menekan angka pengangguran? Penyebab dari angka pengangguran itu macam-macam dulu ya sumbernya. Yang pertama kita ketahui tidak ada link and match antara, bukan tidak ada, kurang gitu ya, antara pemerintah, industri dan juga dengan university, itu kurang ya, itu perlu direkatkan, perlu lebih lagi diisi supaya gapnya tidak terlalu jauh. Kemudian yang kedua itu kita ketahui supply itu tidak sebanyak yang diperkirakan ya, tidak sebanyak, bahkan angkanya kan sekarang lebih tinggi ya yang untuk pengangguran. Nah yang ketiga juga kurangnya kompetensi anak-anak itu ya, terkait sehingga mereka kurang melengkapi diri dengan ada. Nah kemudian juga yang berikutnya industri sendiri mengatakan sekarang itu lagi agak slow down ya Bu gitu loh. Kita jadi juga banyak agak berat efisiensi gitu ya. Banyak efisiensi. Yang berikutnya adalah banyak sekali pekerjaan yang digantikan oleh robot, oleh mesin atau AI seperti itu. Dan juga ada tadi ya mindset yang takut dengan tergantikan oleh AI. Itu banyak juga takut. Jadi mereka melengkapi diri itu saja udah tidak mau seperti itu. Padahal kan sekarang kan tidak harus takut ya, bahwa kita pun harus menjadi kreator gitu dari AI itu sendiri. Nah tadi itu adalah penyebabnya. Nah caranya kita gimana gitu ya untuk menekan itu ya. Nah caranya salah satunya itu melengkapi diri penggemblengan itu.
melengkapi diri, jangan hanya terpaku kepada keahlian yang ada gitu, seperti itu. Nah, terus yang kedua, penggemblengan, kita ini kan negara pertanian, agraris maksud saya, dan perikanan kita sangat luas. Kita harus berani, itu padat karya ya, kita harus berani bahwa itu pun harus bisa gitu, anak-anak kita itu menuju ke situ. Nah, tapi kan tentu kembali lagi, kita mudah ya bicara ya, tapi bagaimana kemudian menggerakkan mereka untuk tertarik, itu yang tidak mudah. Nah, di situ, di dalam penggemblengan itu. Ini nih, sektor apa sih Bu yang kalau dari pengamatan Ibu ini paling menarik bagi generasi mahasiswa baru saat ini? Penciptaan AI kreator yang melahirkan UMKM. Tapi akhirnya mereka semua ke sana dan tidak ada yang di bidang agraris gitu. Nah, itu dia. Oleh karena itu pemerintah harus berani di padat karya itu supaya kemudian anak-anak ini tertarik. Entah dikasih insentif, entah berbeda gitu ya. Tapi harus ada ketertarikan itu supaya benar-benar sungguh-sungguh itu dikelola gitu, pertanian itu dengan perikanan. Contoh ya, perikanan ya. Saya sendiri pernah kita menghadirkan satu pembicara dari perikanan, kelautan ya, dan beliau mengatakan sekarang ini saja untuk bisa memberdayakan nelayan itu banyak banget tantangannya. Salah satunya sistem ijon yang nggak pernah bisa diurai. Gitu. Nah, itu tantangan juga ya, seperti itu. Jadi balik lagi ya, semuanya lah bersatu padu. Gitu, pemerintah, akademisi, dan praktisi industri. Kalau industri hanya satu juga mereka melihat what's the benefit for us ya, untungnya apa untuk kami gitu. Seperti itu. Iya, memang karena kalau bicara industri ini kan kembali lagi ke perputaran ekonomi gitu ya Bu. Artinya kalau memang yang diminta oleh teman-teman yang baru lulus dari universitas itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari industri, ini kan pasti akhirnya mental lagi Bu. Iya. Gitu. Apakah ini bisa mungkin diadakan semacam diskusi atau forum gitu yang secara continuity ini bisa terus-menerus menjaga link and match ini? Harusnya ada, dan setahu saya kalau saya juga di GAPMI ya, itu udah banyak ya undangan-undangan itu ya, tapi banyaknya apakah ditindaklanjuti itu loh. Artinya ini butuh pengawasan. Iya, fokus of discussion itu banyak banget gitu topiknya. Tapi kelemahan kita, termasuk kita ya, itu adalah di berbagai elemen gitu ya, tindak lanjut ya, kelemahan kita. Kita di awalnya wah gembor-gembor sampai MOU, tapi terus habis itu lenyap gitu. Nah, itu harus diawasi dan punya betul-betul program yang down to earth. Sampai sini siapa PIC-nya, resultnya gimana, sampai sini bagaimana, sampai sini bagaimana itu. Karena kalau enggak lenyap, hilang, hanya di omongan aja. Tapi apa menurut Ibu ini efektif untuk bisa menekan pengangguran secara signifikan? Mungkin bisa kita lihat dalam waktu dekat. Apalagi sebenarnya kalau kita mendengar teori-teori ini kan sebelumnya kita sudah pernah dengar begitu. Tapi kan masalahnya di implementasi nih dan pengawasan begitu. Ibu seoptimistis apa sih melihat ini mungkin bisa kita terapkan dalam waktu dekat? Kalau waktu dekat kita tidak tertinggal jauh sebenarnya ya. Anak-anak kita juga banyak yang cerdas dan tidak kalah dengan negara lain. Nah, pertama kita harus duduk bareng, betul ya. Kemudian optimis sih, sebenarnya optimis. Tapi kembali lagi dirangkullah semua gitu. Nah, itu harus ada orang yang berani melakukan itu atau terus menerus seperti itu. Nah, kalau waktu dekat ya betul sih kita ajak bicara, kemudian praktisi mengemukakan, asosiasi diundang gitu, kenapa seperti ini gitu, supaya tahu juga ya mereka. Baik, apakah dibutuhkan investasi dalam arti badan untuk benar-benar mengurus masalah ini? Artinya berada di dalam satu pintu. Kalau berada dalam satu pintu lebih baik. Lebih baik dalam arti ya dia yang akan terus menjadi ngelitnya ya, yang ngelit gitu ya. Tapi apakah itu representasi untuk Departemen Tenaga Kerja atau sekaligus dengan perindustrian, itu harus dikoordinasikan kembali. Satu pintu itu lebih baik untuk ngelit ya, tapi memang harus ada championnya yang kemudian dia akan mengejar sebagai hasilnya apa. Jadi bukan untuk personal branding saja, tapi untuk Indonesia yang tercinta. Kalau mungkin ada negara lain yang menurut Ibu ini bisa nih dijadikan role model untuk kita, itu negara apa? Saat ini ya, Jepang, Korea, China, ya, kemudian Vietnam. Vietnam bahkan Vietnam. Nah, Vietnam itu kan luluh lantak ya dengan perang yang begitu lama ya.
tapi mereka bangkit luar biasa loh, bangkit. Salah satu yang kita juga harus belajar, etos kerja ya. Etos kerja. Kalau kami misalnya satu contoh ya, kita etos kerja tuh kita dimanapun kita bisa bekerja. Artinya bagaimana kita mencapai sebuah tujuan. Tapi ada yang pokoknya kalau santai-santai lu jangan ngomongin kerjaan deh gitu. Itu nggak bisa ya. Maksudnya gini, kita memang harus seimbang hidupnya. Tapi kita pun pada saat kita harus mengejar sesuatu gitu ya, kita harus bisa menata dan juga harus bisa efisien dan efektif. Nah ini yang juga saya lihat mungkin dari generasi yang lebih muda gitu ya, kan banyak yang bicara soal keseimbangan hidup. Artinya mental health-nya tuh mau selalu terjaga. Tapi di sisi lain justru menjerumuskan menjadi katanya generasi strawberry gitu ya, dikit-dikit lembek gitu kan. Ibu melihat apa nih yang mungkin harus dikampanyekan lebih dalam lagi? Apakah memang terkait dengan etos kerja ini harus ada kampanye yang lebih serius juga dari pemerintah? Generasi strawberry itu memang di generasi yang sekarang ini ya gitu. Ya balik lagi asal muasal mereka tuh kan dari keluarga ya. Nah dari keluarga itu pendidikan nomor satu. Nggak bisa juga kita ke universitas dulu atau sekolah dulu gitu ya, selain pemerintah tentu ya, tapi dari keluarga dulu. Kalau keluarga saja misalnya anak-anak itu ya udah anak itu jangan sampai jatuh gitu ya, ya jadi generasi seperti itu. Nah, balik lagi ya orang tuanya mampu memang melakukan itu, tapi tidak semua loh orang yang juga mampu itu dia membuat anaknya itu ada seperti tidak semua. Jadi ada juga yang mereka betul-betul ya kamu dari bawah ya bawah gitu, tumbuh gitu. Jadi tidak semua. Nah, itu juga peran keluarga sangat penting ya artinya di sini. Pendidikan ke arah orang tua. Baik, kalau bicara peran keluarga nih artinya kembali lagi untuk kita melihat seperti apa angka perceraian begitu. Kalau di dalam keluarganya sendiri juga mungkin tidak ada value-value tersebut, ya akhirnya akan berdampak juga terhadap psikologis si anak gitu kan Bu? Betul, betul. Nah balik lagi keseimbangan hidup ya, keluarga itu juga sangat salah satu dasar fondasi ya kita ya. Nah angka perceraian ya kembali lagi kalau di kota besar banyak sekali ya angka perceraian itu ya bisa juga dari pengaruh saya mengatakan wanita juga merasa dia sudah mandiri gitu, kemudian lingkungan juga gitu banyak sekali tantangannya dan juga maaf ini di sini dasar keimanan yang kurang kuat gitu sehingga kemudian ya terpengaruh padahal kan sebenarnya kalau kita sudah membuat sebuah ikatan ya tidak serta-merta harus semudah itu kan gitu melakukan. Iya mungkin ini adalah nilai-nilai yang mungkin harus dikampanyekan lagi kepada adik-adik kita agar bagaimana kita caranya bisa menciptakan SDM unggul yang bisa diterima juga oleh industri dan tidak hanya bisa survive tapi juga bisa thriving begitu ya Bu. SDM unggul dan juga dia beretika dan bermoral baik. Iya itu menjadi harapan kita semua. Sekali lagi terima kasih Bu Pepe Riawati Kurnia selaku dosen Sekolah Tinggi Manajemen PPM sudah bersama kami kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Anneke. Terima kasih Bapak Ibu. Dan demikian Zona Cuan kali ini. I was saying, somebody said, you don't really have to.